Sejarah merupakan garis waktu yang tak lekang oleh zaman, karena masa lalu merupakan tonggak peradaban masa kini dan masa depan. Pemikiran, sains, arsitektur, dan sastra menjadi bukti warisan yang pernah punah. Fakta bahwa masa kini selalu berada dalam sebuah proses transformasi yang mengandung implikasi bahwa masa lalu haruslah terus-menerus dievaluasikan ulang. Dari situlah, kajian sejarah tidak boleh terputus, yang mana artinya apa yang terjadi merupakan akibat dari kejadian di masa lalu. Abad pertengahan menjadi titik awal modern sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi yang merupakan ikon fase peradaban kuno. Sejarah yang terjadi di abad pertengahan memiliki dampak lanjutan terhadap konstelasi keadaan politik di masa kini. Abad pertengahan juga disebut sebagai Christian Country atau abad Kristen. Hal ini dikarenakan pada abad-abad dominasi agama dan lembaga gereja begitu kuat di Eropa, sehingga mempengaruhi semua aspek kehidupan baik sosial, kemasyarakatan maupun politik pemerintah. Peristiwa-peristiwa penting mulai bermunculan kekuatan-kekuatan politik yang berakar kuat di Eropa seperti Inggris, Prancis, serta Jerman. Menguatnya pengaruh Kepausan Roma yang mengubah percaturan politik kerajaan-kerajaan di Italia dan daratan Eropa. Lahirnya Islam di Jazirah Arab serta pembaruannya yang begitu cepat sehingga menyapu Kekaisaran Kristen Bizantium hingga terjadinya Perang Salib. Abad kegelapan. Abad pertengahan disebut oleh sejarawan abad ke-19 pada tahun 1801 sampai dengan 1900 sebagai abad kegelapan. Hal ini disebabkan ada beberapa interpretasi mengenai penamaan yang terdengar menakutkan. Abad kegelapan ditandai dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, bersatunya monarki-monarki lokal suku Jerman di bekasi wilayah kekuasaan Romawi, serta kemenangan Kristiani atas paganisme di zaman Romawi. Mengakhiri periode sejarah Eropa kuno, ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dikarenakan mendapat tekanan keras dari agama gereja karena dianggap sebagai sihir yang mengalihkan logika manusia. Dianggap tidak banyak dokumentasi sejarah yang menjelaskan peristiwa di masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, arkeolog dan sejarawan berhasil menggali lebih dalam dokumentasi sejarah pada masa abad pertengahan. Abad pertengahan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, abad pertengahan awal, dari 500 sampai dengan 1050 Masehi atau 550 tahun. Yang kedua, abad pertengahan tinggi, dimulai pada tahun 1050 sampai dengan 1300 Masehi atau 250 tahun. Yang terakhir adalah abad pertengahan akhir, dari 1300 sampai dengan 1400 atau 100 tahun. Tahun 500 Masehi dianggap sebagai masa transisi setelah terdisintegrasinya Bizantium dari Romawi Barat, yang jatuh pada tahun 476 Masehi setelah Kekaisaran Romulus. Augustulus yang dijatuhkan panglimanya sendiri, yang orang Jermanik,
Jenderal Odoacer. Kekaisaran Romawi Barat pun mulai runtuh menjadi Bizantium sebagai tahta tunggal Kekaisaran Romawi. Dengan Justinus I sebagai Kaisar Agung Nova Romanus Byzantium pada tahun 527 Masehi. Periode awal ini disebut dengan lahirnya kerajaan-kerajaan di Eropa yang dimulai dengan insafnya Franka Clavis yang mendirikan dinasti Meroving, kemenangan Charles Martel atas tahta kerajaan Franka sebagai Adipati Franka, dimahkotainya Charles Magny sebagai Kaisar Romawi, dan kebangkitan Kekaisaran Caroling. Dimulai dengan lahirnya sistem feodalisme dan munculnya masyarakat dengan kelas-kelas mulai dari kaum feodal atau bangsawan hingga masyarakat kalangan bawah kelas petani. Di rentang waktu yang panjang ini, masyarakat Eropa telah mengalami kebangkitan di sektor agraria, niaga, hingga lahirnya masyarakat perkotaan dan kota sebagai basis kekuatan peradaban. Lahirnya kerajaan-kerajaan baru dari kaum Anglo-Saxon, Franka, Visigoth, dan Jerman. Mereka mengadaptasi sistem pemerintahan Romawi dengan membangun lembaga perwakilan, lalu menguatkannya pengaruh Kepausan Roma yang menjadi rujukan arah kebijakan agama, politik, dan militer hingga menjadi perang salib. Pada periode kedua ini juga ilmu filsafat teologi mengalami kebangkitan yang bersinergi dengan pandangan gereja, termasuk lahirnya pemikiran Synthetisisme Thomas Aquinas.